Baik, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kesempatan kehidupan yang Kau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terkhususnya pada siang hari ini, kami jemaat di tempat ini, Tuhan, akan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu berasal dari Engkau, Tuhan, dan semua yang apapun yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan, kembali untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang terberkati dan bertobat dalam nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini doa dan harapan kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada siang hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru dalam kitab Matius pasal 5. Kitab Matius pasal 5. Lebih tepatnya Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bila kita sudah mendapatkannya, mari kita membacanya secara bersama-sama dengan judul perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik, demikian jauh firman Tuhan yang telah kita bacakan pada siang hari ini. Tema kita pada siang hari ini adalah hidup sesuai dengan identitas kekristenan. Sekali lagi, tema kita pada siang hari ini adalah hidup sesuai dengan identitas kekristenan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah jati diri yang menunjukkan ciri-ciri seseorang. Identitas menuntut seseorang berperilaku sebagaimana mestinya. Dan identitas juga memungkinkan seseorang untuk memelihara pendirian yang konsisten, dan karenanya memungkinkan seseorang untuk menempati posisi yang stabil di lingkungannya. Contohnya, kalau dia adalah anggota dewan, berarti dia adalah anggota dewan. Kalau identitas saya sebagai pendeta, berarti saya adalah seorang pendeta, sehingga saya mempunyai posisi yang stabil di lingkungan saya, sehingga mereka mengenal saya berdasarkan identitas saya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, identitas begitu penting dalam bersosialisasi, agar kita dapat mudah untuk mendapatkan teman, keluarga, dan mudah juga untuk bergaul dengan orang-orang baru yang kita temukan. Identitas memampukan kita untuk dikenali oleh orang lain, sehingga orang lain bisa dengan mudah menerima keberadaan kita. Contohnya, kalau saya tadi adalah pendeta, kalau saya pergi di gereja, orang akan mengenal saya karena saya adalah pendeta. Tetapi saya seorang pendeta, ketika saya pergi ke masjid, orang akan bertanya-tanya karena identitas saya pendeta, kenapa datangnya di masjid? Ya, seperti itulah kalau kita gambarkan identitas. Jadi identitas adalah jati diri yang menunjukkan siapa sebenarnya orang itu. Berbicara tentang identitas dalam konteks pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini, dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7, dalam kitab ini membahas tentang pengajaran dan khotbah Yesus di atas bukit. Kalau kita lihat bersama-sama ya, mulai dari Matius pasal 5, di situ mengatakan bahwa pasal 5 sampai pasal 7 adalah khotbah Yesus di atas bukit. Teks dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 adalah juga merupakan suatu lanjutan dari pengajaran atau khotbah Yesus di atas bukit yang terdapat dalam 3 pasal tersebut. Seperti saya jelaskan tadi bahwa teks dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 termasuk dalam salah satu khotbah Yesus di atas bukit. Karena khotbah itu terdiri dari 3 pasal ya, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 5 ayat 13 sampai 16
namun merupakan salah satu bagian Alkitab yang cukup terkenal di kalangan orang Kristen. Mengapa bisa terkenal? Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa ayat ini cukup terkenal dalam kalangan orang Kristen? Karena berbicara tentang khotbah di atas bukit menurut versi Injil Matius, khotbah terdiri dari 3 pasal tadi, dan di sana kita melihat bahwa khotbah di atas bukit bukan hanya tentang berbahagialah, berbahagialah dan berbahagialah, melainkan jika kita lihat dalam seluruh bagian 3 pasal tersebut, temanya bermacam-macam dan itu menarik karena Tuhan mengajar orang-orang yang sedang teraniaya pada masa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah di atas bukit ini bukan hanya tentang perkataan Yesus yang cukup terkenal, bukan hanya tentang perkataan Yesus yang mengatakan berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah siapa orang itu, contohnya yang berduka cita, bukan hanya tentang itu. Tapi khotbah di atas bukit itu membahas tentang beberapa tema-tema yang lainnya yang saling berkaitan. Dan kita harus mengetahui bahwa mengapa Tuhan mengatakan berbahagialah dan mengapa Tuhan menyatakan tema ini, karena pada masa itu orang Yahudi sedang teraniaya oleh orang-orang Romawi. Jadi mereka membutuhkan pembebas, mereka membutuhkan kebebasan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam khotbah Yesus di atas bukit dimulai dengan ucapan berbahagialah. Di pasal 5 dimulai dengan ucapan berbahagialah. Namun siapakah yang dimaksud dengan orang yang berbahagia itu? Hal ini menunjukkan bahwa berbahagialah itu bersifat netral ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Berbahagialah orang yang begini dan begitu. Contohnya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berarti itu menunjukkan bahwa Tuhan memberikan siapa saja yang memenuhi apa yang disebut di situ adalah yang berbahagia. Berarti ini khusus siapa yang disebutkan di situ, contohnya yang menderita, berarti itu yang akan berbahagia, itu yang disampaikan oleh Yesus. Seseorang bisa saja tidak setuju dengan ajaran Yesus, tetapi waktu ia membaca khotbah di atas bukit, mau tidak mau ia akan menundukkan kepala dan mengagumi serta menghormati isinya. Bagaimana tidak? Karena ada seorang yang sangat terkenal juga bernama Mahatma Gandhi. Dia mengatakan bahwa dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, baik di daerah barat maupun di daerah timur, belum pernah dia dengar dan belum pernah didengar oleh telinga manusia ucapan-ucapan yang seindah ucapan bahagia itu. Oleh sebab itu, khotbah di atas bukit sering juga disebut dengan kunci dari kebahagiaan. Dalam bahagia yang terakhir, kalau kita lihat dalam bagian yang terakhir mengatakan bahwa berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan tentang segala yang jahat. Di situ sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya pengikut-pengikut Yesus pada saat itu sedang terancam. Mereka dianiaya, sehingga Yesus juga mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya sudah dianiaya seperti itu. Sudah banyak nabi-nabi yang dianiaya sebelum murid-murid Yesus Kristus ya. Jadi ketika mereka mengalami penganiayaan, terkhususnya murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang bersama-sama dengan Yesus pada saat itu dalam konteks Matius 5 tadi, Yesus menyuruh mereka untuk meneladani nabi-nabi sebelumnya dari dalam perjanjian lama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus berbicara tentang garam dan terang, dia tidak lagi berbicara netral, melainkan dia langsung menunjuk kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Tadi yang pertama ketika Yesus mengatakan berbahagialah, itu masih abstrak ya. Berarti yang berbahagia itu sesuai dengan kategori yang diucapkan Yesus. Contohnya yang berduka cita atau yang dianiaya. Tapi ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia, itu seperti menunjuk kepada kepribadian seseorang. Ketika Tuhan dengan tegas menunjuk mereka, maka yang dimaksudkan adalah murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang mengikuti dia. Seperti di pasal 5 ayat 1 mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu
Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berarti Yesus mengatakan hal itu kepada orang-orang yang mengikut dia di atas bukit dan kepada murid-muridnya. Dia menunjuk mereka dan mengatakan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia, Tuhan mau agar mereka benar-benar berperan seperti apa yang diharapkan dalam hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen dituntut untuk harus menjadi garam dan terang dunia. Ungkapan seperti ini biasanya diucapkan oleh orang mengatakan, kita orang Kristen dituntut jadi garam dan terang dunia. Kita adalah garam dan terang dunia. Manusia, apalagi khususnya orang Kristen, seringkali gampang mengucapkan kalimat itu. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar hal itu sudah terjadi? Apakah benar-benar hal itu sudah dilakukan? Ketika Yesus menunjuk kamu adalah garam dunia, apakah orang Kristen benar-benar sudah menjadi garam dunia? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita adalah garam dan terang. Ini lebih tentang identitas kita di tengah-tengah dunia, bukan sekedar peranan kita. Identitas kita sebagai orang Kristen, hal ini menunjukkan bahwa orang Kristen harus menjadi seperti ini dan seperti itu. Peranan untuk menjadi garam justru muncul dari identitas kita dari kekristenan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan dalam dunia ini bukan terjadi karena tidak ada garam dan terang, melainkan karena garam itu telah menjadi tawar dan terang itu telah ditutupi oleh gantang. Jadi persoalannya bukan orang Kristen yang tidak menjadi garam atau orang Kristen yang tidak menjadi terang, tapi orang Kristen yang hilang, yang menjadi tawar, garamnya sudah hilang, rasa asinnya sudah hilang. Itu permasalahannya. Dan terangnya telah ditutupi oleh gantang. Contohnya dalam kehidupan, dia ditutupi oleh hal-hal duniawi yang mengikatnya. Itu masalahnya. Bukan masalahnya orang Kristen tidak menjadi garam dan terang, tapi ketika garam mereka menjadi tawar dan terang mereka telah ditutupi oleh gantang. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan peranan kita sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan peranan kita sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan peranan kita sebagai orang Kristen? Apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita? Saya membaginya dalam 2 poin. Poin yang pertama, kita harus mengetahui identitas kita. Kita baca dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di situ mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tahu apa identitas kita. Berbicara tentang identitas, tadi saya sudah jelaskan bahwa itu menunjukkan jati diri seseorang, ya. Kita akan mengenali seseorang dari identitasnya. Banyak orang yang tidak mengetahui identitasnya sehingga dia gagal dalam menghidupi identitasnya. Namun, banyak juga orang yang sudah menyadari identitasnya, dia sudah tahu identitasnya seperti apa, tapi dia tetap gagal untuk berperilaku sesuai dengan identitasnya. Contohnya, orang Kristen, dia tahu orang Kristen bahwa dia harus menjadi seperti ini, tapi seringkali tidak dapat dipungkiri bahwa orang Kristen juga adalah orang berdosa, ya. Di situ masih tetap gagal untuk menghidupi identitasnya. Dalam frasa kamu adalah garam dan terang dunia menunjukkan suatu identitas seseorang. Yesus bukan mengatakan hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia, melainkan Yesus mengatakan kamu adalah itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia sudah seperti itu. Dia memang adalah ini. Jadi Tuhan tidak menyuruh kamu akan menjadi terang dunia, atau kamu mungkin akan menjadi terang dunia, atau kamu nanti akan menjadi terang dunia. Tidak, Tuhan Yesus tidak mengatakan seperti itu, tapi dia mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Kata ini menunjuk pada kata kerja, yaitu suatu identifikasi dan bukan
suatu proses untuk menjadi. Ini bukan proses untuk kamu akan menjadi garam dunia, tapi memang sudah menunjukkan bahwa sebenarnya dia sudah menjadi garam dan kamu adalah garam itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keempat ayat ini Yesus memakai gambaran-gambaran yang diambil dari kehidupan sehari-hari ya. Tuhan tidak mengambil hal-hal yang mewah dalam menggambarkan ini, karena mungkin saat itu konteksnya orang-orang yang mengikuti Yesus juga adalah orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang miskin secara sosial. Makanya akhirnya Yesus mengambil suatu gambaran yang umum, yang pastinya setiap orang memiliki itu, yaitu garam. Dalam setiap rumah tangga di Galilea pada waktu itu, mereka memakai garam supaya makanan bisa menjadi enak ya. Bukan cuma di Galilea, saya percaya kita semua di sini, kalau makanan kita kurang garam, kita akan protes, kita akan mengatakan, wah makanannya kurang garam. Jadi sebenarnya hidup di Galilea waktu itu makanannya butuh dikasih garam supaya memberikan rasa. Sedangkan di Palestina, garam diperoleh dari kolam-kolam yang dangkal, di mana air laut yang menguap sampai tinggal garamnya saja. Cara mengambil garam di Palestina ya. Garam yang diperoleh dari laut mati dapat menjadi tawar karena biasanya tercampur dengan zat-zat lain yang dapat menghilangkan rasa baik pada garam itu sendiri. Jadi tidak semua garam itu asin ya. Ternyata saya baru tahu juga bahwa sebenarnya ada garam juga yang kehilangan keasinannya karena dia bukan garam yang asli. Jadi orang Galilea juga menggunakan garam sebagai pengawet ikan yang ditangkap di danau Galilea ya, sehingga dikirim ke daerah-daerah lain. Kan sebelum sampai ke suatu daerah mungkin saja bisa saja ikannya membusuk. Jadi untuk mencegahnya orang Galilea biasanya membubuhi ikan itu dengan garam. Dan di setiap rumah tangga di Galilea, mau itu rumah yang mewah, mau rumah yang sederhana, semua orang Galilea pasti memiliki yang namanya pelita yang diisi dengan minyak zaitun. Kalau kita sekarang pelita itu isi dengan minyak tanah ya, tapi kalau zaman dulu pelita itu diisi dengan minyak zaitun yang diletakkan di atas kaki dian supaya sinarnya tersebar luas sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tidak mungkin contoh bayangkan kalau pelita itu kita kasih di bawah tempat tidur, pasti kita tidak bisa melihat apa yang ada dalam rumah kita. Jadi orang Galilea menaruh pelita itu di atas kaki dian. Dan apabila suatu gantang itu suatu alat pengukur gandum ya. Ketika saya membaca dan saya mencari, ternyata gantang itu alat pencedok anggur. Maaf ya, maksudnya alat pencedok gandum untuk mengukur gandum pada waktu itu. Jika gantang itu diletakkan di atas pelita, maka pelita itu akan padam. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, metafora garam dan terang menyiratkan sesuatu yang terus-menerus diperlukan. Beberapa literatur Yahudi menyatakan secara jelas bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa garam dan terang. Ini bukan tentang barang atau benda yang hanya diperlukan setiap bulan atau setiap minggu, tapi ini tentang barang yang kita perlukan setiap hari. Karena setiap hari orang membutuhkan garam untuk memasak dan pelita untuk melihat apa yang dimasaknya contohnya. Setiap hari orang membutuhkan terang juga pada waktu gelap. Jadi walaupun konteks yang sedang dipikirkan adalah penganiayaan dan tekanan, peranan sebagai garam dan terang berlaku secara menyeluruh dan permanen dimanapun dan kapanpun peranan kita akan selalu dibutuhkan. Sebenarnya itu ada intinya yang dimaksud dengan identitas kita. Kita adalah garam yang mampu memberikan rasa kepada orang di sekitar kita. Jangan sampai sebaliknya orang yang memberikan rasa kepada kita. Karena kita orang Kristen dituntut untuk menjadi berkat, kita memberikan rasa ke orang lain sehingga hidup kita berguna seperti identitas kita tadi. Kita harus menyadari identitas kita, mengetahui kita ini sebenarnya jadi apa. Kita adalah garam dan terang dunia yang sangat diperlukan. Jadi tidak ada kehidupan kita yang sia-sia dalam dunia ini. Ketika Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini, saya yakin Tuhan mempunyai sesuatu yang baik yang berguna bagi
Jadi tidak ada yang tidak berguna ya, semua manusia itu berguna pada kegunaannya masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita tahu identitas kita sebagai berkat, sebagai sumber berkat, hal yang kedua yang kita lakukan adalah menghidupi identitas kita. Poin yang kedua adalah menghidupi identitas kita. Dalam ayat yang ke-15 sampai 16 di situ mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, setelah kita tahu tadi bahwa kita adalah garam dan terang itu, kita harus menjadi berkat dan memberikan cahaya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus menghidupinya. Jangan kita hanya sekedar tahu, tapi kita harus menghidupi apa yang sudah kita tahu itu. Setelah mengetahui identitas kita sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk hidup sesuai dengan identitas kita. Karena percuma, contohnya seorang anggota dewan, dia percuma dia anggota dewan, tapi kalau dia tidak melakukan sesuatu yang membangun masyarakat tersebut, tempat dia mengabdi, maka dia akan dicemooh, maka dia akan dikatakan sebagai anggota dewan yang gagal. Jadi ketika kita tahu identitas kita sebagai berkat, tetapi kita tidak pernah menjadi berkat, maka kita akan menjadi orang Kristen yang gagal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan dalam dunia ini? Kita harus menghidupi identitas kita sesuai dengan identitas yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Ketika Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia, sebenarnya di situ kita harus menghidupi hidup kita sebagai garam dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang Kristen yang betul-betul Kristen pasti dengan otomatis akan memberikan kesan yang menunjukkan kekristenan pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai garam, kita harus berlaku baik, putih, bersih, halus. Garam itu putih, bersih, halus, dan dihancurkan, kemudian menjadi butir-butir ya. Namun sangat berguna dan diperlukan oleh semua orang. Semua orang pasti membutuhkan garam. Ada seorang yang terkenal bernama Pliny juga mengatakan bahwa sine sale vita humana non potest degrade. Itu bahasa asing ya, tapi saya akan menerjemahkan artinya, tanpa garam hidup manusia tidak dapat dipertahankan. Jadi betapa pentingnya garam itu, betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen, keberadaan kita sangat penting. Kita bukan saja harus menjadi baik, kita tidak dituntut untuk harus menjadi baik, melainkan kita harus berbuat baik. Ketika kita sudah menjadi baik, kita harus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi sebaliknya, jika orang Kristen tidak menghidupi identitasnya sebagai garam, maka ia akan menjadi garam yang tawar. Kita tahu sendiri bahwa garam yang tawar itu akan dibuang dan diinjak orang, dibuang keluar dan diinjak orang ya. Jadi artinya tidak berguna lagi. Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa semua penyakit bisa disembuhkan dengan tidak semua, maksudnya banyak penyakit bisa disembuhkan dengan garam. Tetapi bagaimana cara menyembuhkan garam yang tawar? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum garam yang ada pada diri kita menjadi tawar, berikan rasa itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan garam menjadi tawar, karena kamu akan dibuang dan diinjak orang. Maksudnya kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Begitu juga dalam konteks sebagai terang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus memancarkan terang dari Yesus. Kita tahu ya bahwa kita bukan sumber terang. Terang yang sesungguhnya adalah Yesus, dan kita adalah pemantul dari terang itu. Kita bisa menjadi pemantul dari terang yang berasal dari Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kekristenan tidak boleh disembunyikan di bawah gantang saja. Jangan sembunyikan kasih. Mungkin kamu adalah terang, tapi kalau kamu sembunyikan terang, orang-orang tidak akan melihat itu.
Mau itu orang Kristen, orang di luar Kristen, agama apapun dia, suku, budaya, ras, dari manapun dia, kita harus memancarkan terang itu. Dan ingat, terang itu hanya dari Kristus dan kembali untuk kemuliaan nama Kristus. Ketika para murid dituntut untuk bersinar dengan terang di dunia ini, mereka telah menerima terang itu dari Yesus sendiri. Yesus sendiri mengatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Itu mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah memancarkan terangnya itu kepada murid-muridnya. Orang yang memiliki terang pasti mampu melakukan apa yang baik. Jadi omong kosong kalau ada yang bilang saya adalah orang baik, tapi perbuatannya tidak menunjukkan bahwa dia orang baik. Kebaikan yang dimaksud di sini bukanlah supaya kita dipuji oleh orang, supaya orang mengatakan, kamu orang baik, kamu seperti ini, seperti itu. Melainkan kebaikan yang bisa membuat orang lain melihat kebaikan itu. Ketika orang melihat kebaikan itu, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbuat baik, jangan sampai kita yang dimuliakan, kita nomor-duakan Tuhan. Tidak. Tuhan Yesus menyuruh kita di sini supaya kita, ketika orang melihat perbuatan baik kita, supaya mereka memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa yang di surga. Jadi jangan ambil keuntungan sendiri dalam berbuat baik supaya kita dimuliakan. Ingat, semua hanya untuk Tuhan. Kita tidak punya hak untuk itu. Hal ini mendorong murid-murid dan kita juga agar tetap menjadi berkat dalam situasi apapun, mau menyenangkan, tidak menyenangkan hidup kita, kita harus tetap menjadi berkat. Karena tugas kita adalah menghidupi identitas kita tadi sebagai garam dan terang dunia. Lebih-lebih ketika kita mengalami penderitaan. Karena Bapak Ibu saudara-saudari, banyak orang yang berbuat baik, banyak orang yang bersyukur ketika dia mengalami kehidupan yang baik saja. Tapi pertanyaannya, ketika dia mengalami yang namanya penderitaan, apakah dia mampu? Apakah saya dan Bapak Ibu saudara-saudara mampu untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi garam dunia di tengah-tengah penderitaan? Itu adalah hal yang sulit dan itu adalah tantangan bagi kita. Kita harus menjadi garam yang mencegah kebusukan dunia. Pada saat ini banyak kejahatan di dunia, dan kita harus menjadi terang juga yang mampu mengalahkan kegelapan-kegelapan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada contohnya seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Ketika Bapak Ibu atau saya masuk dalam suatu ruangan yang gelap, mungkin ruangannya bisa seluas aula yang besar. Coba bayangkan dalam pikiran Bapak Ibu, suatu aula yang paling besar menurut pandangan Bapak Ibu. Tapi mungkin aulanya gelap. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bawa satu cahaya seter aja, saya yakin kegelapan di sekitarnya akan dikalahkan dengan terang itu. Saya yakin titik fokus Bapak Ibu adalah pada cahaya itu. Jadi aplikasinya bagi kita adalah orang yang tidak mempunyai identitas memang berbahaya ya. Kalau kita tidak mengenal orang itu, terus dia datang memperkenalkan diri kepada kita, itu sangat berbahaya karena itu orang baru. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara harus lebih menyadari bahwa lebih berbahaya lagi orang yang mempunyai identitas tapi tidak menghidupi identitas itu. Jadi ketika Bapak Ibu saudara-saudari mengatakan saya adalah orang Kristen tapi tidak menghidupi kekristenan itu, maka itu adalah sangat berbahaya. Aplikasinya bagi kita adalah marilah kita menghidupi identitas kita. Sebelumnya kita sudah menyadari identitas kita, setelah kita menyadari identitas kita, mari kita menghidupi identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Karena melakukan firman Tuhan jauh lebih baik daripada mendengarkan saja. Demikian firman Tuhan kita pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mampu menegur kita, mampu menyadarkan kita agar kita lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami lalai, seringkali kami gagal dalam melakukan apa yang menjadi peran kami dalam dunia ini, apa yang menjadi identitas kami.
bahwa dengan kemampuan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau akan membantu kami Tuhan agar kami mampu untuk menghidupi apa yang menjadi identitas kami Tuhan. Berkatilah jemaat di tempat ini Tuhan, agar mereka benar-benar mau melakukan firman itu dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, agar mereka tetap menjadi berkat baik untuk orang yang seiman maupun orang-orang yang tidak mereka kenal Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan jika dalam menyampaikan firman-Mu hamba berkata-kata di luar dari kehendak-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan pengampunan atas segala dosa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Dalam nama